Shalom Bapak dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Antoni di dalam Karismata News. Bapak dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali hadir mengikuti siaran ibadah kami. Kami menyambut Bapak Ibu saudara semuanya sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Selamat datang di dalam keluarga besar GSJ Karismata. Welcome home. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang setia dalam setiap pertemuan ibadah-ibadah kita. Bila kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, untuk persembahan, kolekte, pembangunan, dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mengirimkan atau melalui transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini, ataupun Bapak Ibu Saudara semuanya dapat men-scan kode QR yang ada di bawah ini juga. Bapak Saudara kasih Tuhan, karena kita masih dalam kondisi pandemi, kami mengingatkan untuk kita semuanya untuk terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, untuk kita selalu memakai masker, untuk kita selalu mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Mari kita menjaga diri kita, dan jika kita juga menjaga orang-orang yang di sekitar kita. Dan akhirnya Bapak dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang ke-4 sampai 5 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan pujian ini. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang,
Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam setiap pujian kita, amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kita. Haleluya Tuhan. Mari kita mau sama-sama bersuka cita, sebab Roh Kudus tercurah atas kita. Sama-sama kita mau katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin Tuhan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Sekali lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin Tuhan. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu dosa, amin Tuhan. Yes. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Dan amin. Tercurah Tuhan di umat dengan sukacita. Ho ho. Minyak baru tercurah. Amin Tuhan. Nyata kuasanya. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan,
ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima setiap ucapan syukur, setiap pujian kami, penyembahan kami, hanya Engkau yang layak Bapa. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, amin Tuhan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, amin, haleluya Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Lihat hanya bagimu, terpujilah namamu, amin, haleluya. Amin, haleluya Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu, amin Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Segala
terpuji. Amin Yesus. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur, setiap pujian kami Bapa. Hanya Engkau Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Amin Yesus. Terpujilah namamu, segala puji, segala Tuhan, segala puji. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes, namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Amin, haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan sebab mulia namamu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, bawa hidup kami, bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Engkau Tuhan. Kemuliaan. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersyukur Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Dalam sama-sama kita mau katakan haleluya Tuhan. Engkau Tuhan, pujian. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku bersyukur Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Bapa. hingga kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan. Yes, naikkan pujian ini kepada Tuhan. Pengakuan-Mu di hadapan Tuhan. Bagi-Mu pujian kami Tuhan. Amin Tuhan.
ku tersungkur di kakimu hingga kemuliaan-Mu kan nyatakan. Haleluya, nyatakan. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan, amin. Di pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mau nyatakan bahwa hanya Engkau pujian kami, hanya bagi-Mu segala kemuliaan Tuhan. Kekudusan, oh Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhi setiap kami Tuhan. Amin Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan Yes, nyatakan Kau Tuhan. Engkau Tuhan pujian, Engkau Tuhan kemuliaan. Haleluya Yesus, kekudusan penuh tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyatakan, hingga kemuliaan-Mu kan nyatakan, Hingga kemuliaan, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Benar Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau pujian kami, hanya bagi-Mu segala kemuliaan Tuhan. Biarlah kemuliaan sampai pada kemuliaan hanya ada kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu akan nyata atas setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu atas nyata atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu hadir saat ini Tuhan, tinggal di dalam kami. Roh Kudus-Mu yang mengambil alih setiap kehidupan kami Tuhan. Penuhiku, mengalir dalam
terima kasih. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan demi kebaikan yang senantiasa terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan nyata di dalam setiap kami. Haleluya Yesus. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan datang pada Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang terbaik kepadanya. Karena kasih dan kesetiaannya itu besar untuk kita sekalian. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Katakan engkau adalah bagianku, engkau adalah bagianku. Amin, haleluya. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikan. Katakan kasih setiamu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Baru setiap hari, selalu tiap hari, besar kesetiaan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan. Kasih setiamu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Lalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaanmu, besar kesetiaanmu, besar kesetiaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Sewaktu dia masih berusia 6 minggu, ia diserang penyakit mata yang namanya minor eye inflammation dan dibawa ke dokter oleh orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata sang dokter salah memberikan obat, sehingga kedua matanya Fanny Crosby menjadi buta total dan permanen. Dari sejak kecil dia menjadi buta dan dia menjalani hidupnya begitu rupa, dan itu suatu penderitaan yang luar biasa apabila tidak punya mata, saudara-saudara. Namanya sering kita jumpai di dalam buku-buku Kidung Jemaat. Salah satunya lagu favorit yang kita sering kali dengar adalah Selamat di Tangan Yesus di dalam Kidung Jemaat nomor 388. Saudara-saudara bayangkan, jika Fanny Crosby tidak mengalami kepahitan hidup seperti itu dengan mata yang buta, mungkin saja kita nggak akan pernah mendengar lagu Kidung Jemaat nomor 388. Atau bayangkan, atau 8.000 lebih lagu ciptaan dari Fanny Crosby.
Dia menulis, dia menciptakan 8.000 lebih lagu-lagu pujian untuk gereja. Saudara-saudara, apakah Fanny Crosby menjalani hidup itu dengan bersusah payah atau bersungut-sungut kepada Tuhan? Tidak. Dia menerima apa adanya, dia menerima hidup apa adanya, dia menerima kenyataan itu dan dia menjalani hidup hari lepas hari. Tetapi dia bisa berkarya. Dia bisa berbuat sesuatu untuk gereja. Dia bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kembali melihat kepada firman Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini adalah Nabi saja meratap. Nabi saja meratap, saudara-saudara. Kitab ratapan dalam bahasa Ibrani adalah Ekah. Terdiri dari 5 syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kehancuran serta pembuangan Babel itu ditulis oleh Nabi Yeremia di dalam kitab ratapan. Walaupun kita ini pada umumnya bernada sedih, namun di dalamnya tampak ada nilai keyakinan kepada Tuhan dan harapan atau masa depan bagi umat Tuhan. Seperti contoh ayatnya yang terdapat di dalam pasalnya yang ke-3 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu. Syair-syair ini dipakai oleh orang-orang Yahudi dalam ibadah-ibadah mereka pada hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung, untuk menang malapetaka yang menimpa mereka pada tahun 586 sebelum Masehi. Contohnya, saudara-saudara, zaman modern ini kalau kita melihat di tembok ratapan, nah mereka bisa meratap, saudara-saudara. Saudara-saudara, kitab ratapan mencatat tentang penderitaan yang dirasakan oleh Nabi Yeremia atas kebebalan bangsa Yahudi yang menolak untuk mentaati firman Tuhan. Yeremia sering juga disebut sebagai nabi peratap setelah menyaksikan kehancuran dan melihat orang-orang sebangsanya itu dibawa ke pembuangan. Ia berkelana di tengah-tengah jalan kota dengan perasaan yang diliputi oleh kedukaan yang sangat mendalam. Bertahun-tahun Nabi Yeremia memberitakan kebenaran dan peringatan-peringatan kepada orang-orang Israel. Tetapi tidak ada respon positif dari bangsa itu. Mereka bahkan menentang, menganiaya, menangkap Nabi Yeremia. Pada akhirnya mereka benar-benar dihukum oleh Tuhan. Nabi Yeremia merasa semua pelayanannya tidak ada hasilnya sama sekali. Ketika dia meratap, dia mengatakan demikian, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Ia memberi aku minum ipuh. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku akan ipuh dan racun itu. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika Nabi Yeremia meratap, ketika Nabi Yeremia melihat kehancuran umatnya, umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, ketika mereka hidup bebal, ketika mereka berpaling kepada Tuhan dan Tuhan menghukum mereka, Tuhan membuang mereka, Tuhan tidak berkenan kepada umat kepunyaannya karena mereka tidak mendengar perintah dan firman Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada 4 hal yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama, mereka kehilangan kota Yerusalem. Kota Yerusalem dihancurkan, kota sucinya itu dihancurkan. Karena kota Yerusalem adalah kota yang sangat penting. Sampai sekarang Yerusalem itu diperebutkan oleh 3 agama di dunia. Lalu yang kedua, mereka terpaksa harus meninggalkan tanah perjanjian. Tanah yang diberikan oleh Tuhan, tanah yang khusus diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang berfirman bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu kepada keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka kehilangan tanah perjanjian. Mereka kehilangan tanah airnya.
Lalu yang ketiga, mereka kehilangan bait Allah karena bait Allah dihancurkan. Bait Allah sebagai simbol rumah Tuhan, bait Allah tempat tinggal Tuhan. Lalu atas seizin Tuhan, bait Allah dihancurkan oleh orang-orang Babel. Lalu yang ketiga, bangsa Israel menjadi bangsa yang terjajah, terbuang, dibawa pergi ke negara Babel. Ini sesuatu yang menyakitkan, saudara-saudara. 4 hal ini, saudara-saudara, yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang terpuruk, menjadi bangsa tertawan, menjadi bangsa yang dicerca dan dihina. Kehilangan kota Yerusalem, mereka meninggalkan tanah perjanjian, mereka kehilangan bait Allah dan menjadi bangsa yang terjajah dan terbuang. Saudara-saudara, kita dapatkan mengisahkan keluhan dan pergumulan hidup manusia. Konteksnya sama dengan saat ini, saudara-saudara. Ini sangat relevan dengan kondisi keadaan saat ini. Ada banyak orang yang mengeluh, ada banyak orang yang meratap, ada orang yang menderita. Karena menderita, mereka meratap, mereka berkeluh kesah, mereka mengeluh, dan mereka mungkin bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengapa saya menyampaikan kitab ratapan ini? Karena ini mengisahkan keluhan dan pergumulan manusia. Di dalam firman ini dikatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaka dan kami telah memberontak, Engkau tidak mengampuni. Saudara-saudara, Nabi Yeremia sampai mengatakan kepada Tuhan, Engkau tidak mengampuni. Saudara-saudara, kita beratapan adalah sebagai peringatan dan penggenapan. Yang pertama adalah menjadi sebagai peringatan bagi kita di zaman modern sekarang, di akhir zaman ini. Yeremia sudah berbicara tentang hal itu. Yeremia sudah mengalami yang namanya meratap. Dan kita sekarang, saudara-saudara, di akhir zaman ini ada banyak orang yang meratap, yang berkeluh kesah karena penderitaan, karena kesusahan, karena kedukaan demi kedukaan dihadapi oleh umat manusia. Lalu apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11? Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskannya untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman itu telah tiba. Saudara-saudara, atas seizin Roh Kudus, Tuhan berbicara kepada kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Akhir zaman telah tiba, kita menyongsong akhir zaman, atau kita sudah berada di dalam akhir zaman itu. Lalu Tuhan mengatakan, ini menjadi peringatan. Semua yang menimpa kita sebagai contoh dan sebagai peringatan bagi kita. Karena umat Tuhan pun pernah mengalami hal seperti itu, saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bayangkan, saudara-saudara, orang-orang bangsa Israel harus mati, harus terserak di padang gurun dalam perjalanan 40 tahun lamanya untuk masuk ke tanah Kanaan. Orang-orang yang usianya di atas 20 tahun, mereka harus mati di padang gurun. Tuhan mengatakan bagian yang terbesar dari bangsa itu harus mati di padang gurun. Mereka tidak masuk dalam anugerah Tuhan. Mereka tidak masuk di dalam tanah perjanjian itu. Lalu Tuhan mengatakan demikian, semuanya telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Tuhan izinkan pada pagi hari ini Tuhan memperingatkan kita, bukan oleh saya, tetapi saya mengutip firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan saya dan saudara, memperingatkan kita semua, memperingatkan semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Peringatannya ada 5, saudara-saudara. Yang pertama, memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Peringatan Tuhan yang pertama adalah jangan kita menginginkan hal-hal jahat. Karena Tuhan mengatakan bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Mereka itu
selalu suka untuk melakukan hal-hal yang jahat, tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Untuk melakukan hal yang baik, Rasul Paulus berkata, justru aku mendapatkan dalam diriku adalah perkara-perkara keinginan naluri untuk berbuat jahat. Ini sesuatu yang luar biasa, bagaimana kita harus menanggalkan kehidupan yang lama, bagaimana kita harus menyalibkan keinginan-keinginan daging kita, saudara-saudara. Janganlah kita menginginkan hal-hal yang jahat, karena kita adalah anak Tuhan. Inginkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif, hal-hal yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Carilah perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari antara mereka, dan mereka mati karena mereka menyembah kepada berhala. Kita punya Tuhan. Dalam keadaan, dalam situasi apapun, dalam kondisi seperti sekarang pun, saudara masih punya Tuhan. Ketika umat Tuhan berada dalam pembuangan di negara Mesir, mereka mengatakan, saudara-saudara, kita punya Allah yang kita kenal, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Marilah kita mengangkat hati kita, kita mengeluh, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, maka Tuhan mendengar dari surga, maka Tuhan memperhatikan mereka, lalu Tuhan turun kepada mereka, dan mereka dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan melepaskan, memerdekakan mereka, dan keluar dari tanah Mesir, dan mereka dibawa oleh Tuhan ke tanah perjanjian. Tetapi sebagian besar mereka mati di padang gurun. Karena apa? Karena mereka menyembah berhala. Baru saja Musa pergi meninggalkan mereka untuk naik ke gunung, lalu mereka mulai bertanya-tanya, mereka mulai bersungut-sungut, lalu mereka membuat patung tuangan, dan mereka bersorak-sorai menyembah kepada patung berhala, dan akhirnya Tuhan murka, Tuhan marah, saudara-saudara. Di zaman modern ini, saudara-saudara, hati dengan yang namanya penyembahan-penyembahan berhala modern. Hati-hati, kita waspada adalah bahwa segala sesuatu yang mengesampingkan Tuhan, segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan, itu adalah berhala bagi kita sekalian. Lalu yang ketiga, peringatan yang ketiga adalah janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka semuanya. Mereka tidak berkenan kepada Tuhan karena melakukan porneo, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan percabulan, saudara-saudara. Percabulan sekarang tidak bicara tentang lawan jenis, tetapi sekarang percabulan berbicara dengan sesama jenis. Ini sesuatu yang luar biasa di akhir zaman ini. Mereka menguasai dunia, mereka berusaha untuk mempengaruhi masyarakat dunia. Sampai gereja kompromi dengan hal seperti ini. Tetapi ada gereja juga yang masih tegak lurus menjalankan perintah Tuhan. Percabulan di dunia begitu marak, begitu luar biasa, begitu masif, saudara-saudara. Yang keempat adalah, dan janganlah mencobai Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, jangan saudara mengatakan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan, kau lihat setiap hari orang mati, setiap hari ambulan itu harus parkir untuk menunggu penggalian kubur. Setiap hari sampai malam, mungkin sampai 24 jam. Orang dikubur, orang dikebumikan, ratusan sampai ribuan. Orang mati. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Di manakah Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan mengatakan ini sebagai peringatan bahwa itu pernah terjadi bagi umat Tuhan. Umat Tuhan pernah mati di padang gurun. Bagian yang besar itu mati di padang gurun karena mencobai Tuhan. Lalu yang kelima adalah, dan janganlah bersungut-sungut. Mencobai Tuhan ada hubungannya dengan bersungut-sungut. Jangan kita bersungut-sungut menghadapi keadaan, situasi apapun, baik keadaan kelebihan maupun kekurangan, baik waktu kita bisa makan atau tidak makan, kita harus berpuasa, waktu kita mengalami kebutuhan-kebutuhan yang besar dan luar biasa, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal. Janganlah kita bersungut-sungut, karena bersungut-sungut itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang berikutnya, bahwa sebagai penggenapan di akhir zaman. Tadi sebagai peringatan, sekarang sebagai penggenapan. Sebagai penggenapan di akhir zaman.
Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Ini sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sudah terjadi dan sudah kita lihat setiap harinya bagaimana kelaparan, bagaimana penyakit-penyakit itu membunuh manusia di dunia. Hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang luar biasa itu terjadi sekarang. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa itu akan terjadi akhir zaman. Karena Tuhan mengatakan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sungguhlah ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menunggangi bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Ada dua ayat yang hampir mirip sama, saudara-saudara. Ada penyakit sampar, ada kelaparan. Malah di situ katakan ada sesuatu yang luar biasa, bahwa hampir sama seperti umat Tuhan, bahwa mereka akan terserak di padang gurun karena sebagian besar mereka menyangkal Tuhan, sebagian besar mereka meninggalkan Tuhan. Sama juga seperti kita, bayi dikatakan bahwa 1/4 dari bumi itu akan dibunuh. 1/4 manusia di hari zaman itu akan dibunuh. Dan orang mati, banyak kena penyakit sampar, kena penyakit virus-virus dan lain sebagainya, karena kelaparan, karena perang dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengatakan demikian, tidak untuk selamanya, bahwa kita akan diperlakukan seperti itu oleh Tuhan. Waktu Tuhan mengajar kita, mari kita rendah hati mengatakan, Tuhan ini saya memerlukan Engkau, saya mau datang kepada Engkau. Karena kita tidak untuk selama-lamanya, Tuhan menguciakan kita. Karena walaupun Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kasih dan kesetiaannya. Lalu dalam kitab Harapan dikatakan, karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan itu besar untuk selama-lamanya. Ketika Yeremia mengatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ketika Yeremia mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan, sementara dirinya tertekan dengan keadaan-keadaan yang dihadapi setiap hari. Ketika dia berjalan di kota Yerusalem, ada banyak orang yang mati, ada banyak orang yang kelaparan, ada banyak orang yang terbunuh, ada banyak sebangsa tanah airnya dibawa ke negara Babel. Itu adalah keluhan, itulah ratapan dari seorang nabi. Dia mengatakan dia merasa tertekan di dalam dirinya ketika dia teringat sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Hanya umat Tuhan yang meninggalkan Tuhannya. Terbalik, saudara-saudara. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita yang meninggalkan Tuhan. Justru kita yang berpaling kepada Tuhan. Justru kita lari dari Tuhan. Bukan berlari kepada Tuhan, tetapi lari dari hadapan Tuhan. Lari dari panggilan Tuhan. Lari dari hadapannya. Dan kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi Yeremia mengatakan demikian. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap, ketika Yeremia mengalami tekanan yang luar biasa, ketika dia mengalami penindasan yang luar biasa, ketika dia juga ditangkap oleh sebangsa dan tanah airnya, ketika dia juga harus ditentang oleh sebangsa dan tanah airnya, dia mengalami tekanan, dia mengalami depresi, dan dia memperhatikan hal-hal yang ini, yang dia katakan, aku tetap berharap kepada Tuhan. Dia masih punya harapan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan selama-lamanya menindas umatnya. Tuhan tidak selama-lamanya menghukum umatnya. Oleh sebab itu, apa yang diperhatikan oleh Yeremia adalah dia mau berharap kepada Tuhan, kepada kasih dan kesetiaannya. Sehingga keluarlah perkataan ayat firman Tuhan yang luar biasa.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar kesetiaannya. Saudara-saudara, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Yang pertama, tidak berkesudahan, gak pernah habis-habisnya. Rahmatnya, anugerahnya tidak pernah berkesudahan. Pengampunannya, kasih sayangnya tidak pernah berkesudahan untuk saya dan saudara. Karena kasihnya dan kesetiaannya yang tidak pernah habis-habisnya, dan Tuhan selalu memperbaharui, selalu baru setiap hari. Sadarilah bahwa setiap hari ketika saudara bangun dari tidur, terima kasih Tuhan kalau saya masih bisa bernapas. Ada banyak orang yang bergumul dengan hal seperti di rumah sakit. Tandanya apa? Parameternya apa? Ada banyak oksigen yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Bukan saja bangsa Indonesia, tetapi juga seluruh masyarakat dunia memerlukan oksigen. Kita sampai berebutan, lalu oksigen harganya tinggi melambung, dicari di mana-mana. Tapi Tuhan selalu memperbarui hidup kita, napas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan ketika saudara bangun tidur dan berkata, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernapas. Itulah tanda kebesaran Tuhan. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu. Sehingga Daud mengatakan di dalam kitab Mazmur, dikatakan demikian, kasih setiamu besar untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu besarnya seperti apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kasihnya itu begitu besar, Dia mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini kepada manusia, agar Yesus yang sebenarnya Dia Allah sendiri, Dia datang ke dalam dunia, Dia menjadi tumbal dosa, Dia mati di atas kayu salib, tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kuasanya, Dia tidak mati, Dia bangkit, lalu Dia naik ke surga. Dan Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Setelah Dia menyediakan tempat bagi kita, maka Dia akan datang kali yang kedua, menjemput kita dan membawa kita ke surga yang mulia, dan kita akan hidup abadi bersama dengan Tuhan. Hanya satu, percayalah kepada Dia. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu panjang, lebar, dan dalam, dan luas. Gak bisa dibatasi, gak bisa terbatas, dan gak bisa kita hitung kasih Tuhan. Lalu Tuhan betul dia bicara tentang kasih saja, tetapi bicara tentang kesetiaannya. Pasangan kita bisa meninggalkan kita, pasangan kita bisa putus dengan kita, baik itu pacar saudara, baik itu suami atau istri saudara. Kita sebagai umat manusia yang penuh dengan kelemahan, seringkali punya kasihnya, kasih sesaat, kasihnya yang terbatas, kasih manusia yang penuh dengan kelemahan. Kasih boleh kasih, tetapi kesetiaan nanti dulu. Ada banyak orang yang nggak setia dengan pasangannya, lalu meninggalkan pasangannya. Itu tandanya bahwa manusia nggak sama dengan Tuhan. Boleh punya kasih, tetapi kasihnya bisa luntur, bisa hilang, bisa sirna, lalu kesetiaannya pun mulai pudar. Tetapi kasih setia Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan mengatakan besar. Kasihnya Tuhan besar, kasih Yesus besar buat kita. Lalu Tuhan mengatakan kasihnya yang besar itu untuk selama-lamanya, sehingga dijuluki sebagai Immanuel. Dia adalah Allah yang Immanuel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan akan cinta kasih Tuhan. Tuhan mengatakan bukan saja kasih dan kesetiaannya yang diberikan kepada kita di saat-saat yang sulit sekalipun di dalam hidup kita, tetapi Tuhan mengatakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Firman Tuhan mengatakan, apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tuhan sudah
mengindikasikan, Tuhan sudah menjabarkan sedemikian rupa bahwa keadaan-keadaan yang ada di dalam dunia ini, yang sekarang ini kita hadapi, bukan saja oleh bangsa Indonesia, tetapi oleh seluruh umat manusia, bahwa keadaan-keadaan yang menyulitkan yang kita hadapi sekarang ini adalah hal-hal yang pernah Tuhan katakan dalam firman-Nya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya penyakit, bahaya kematian, atau pedang, atau maut, atau peperangan. Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Lalu malahan Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan kita lebih daripada orang yang menang. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu sempurna. Tuhan mengatakan demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pemerintah apapun yang ada di muka bumi ini, keadaan-keadaan apapun yang ada di muka bumi ini, pemerintahan apapun juga yang sekarang maupun yang akan datang, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Satu ketika Yesus akan memerintah sebagai Raja. Satu ketika kita akan masuk di dalam kekekalan, dan di sana Yesus menyambut kita. Dia sebagai Raja, sebagai Tuhan kita. Kita masuk dalam hidup yang kekal dan abadi. Tuhan mengatakan di sanalah kasih Tuhan sempurna, tidak bisa dipisahkan antara kita dan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku ke sana menyediakan tempat bagimu. Kalau aku telah pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, aku akan turun kembali ke dalam dunia ini. Lalu aku akan membawa kamu ke tempatku di surga itu. Sehingga Tuhan mengatakan, di mana kamu berada, aku pun berada. Di mana saudara berada, di situ anak saudara berada. Di situlah istri atau suami saudara berada. Karena apa? Kan dalam dunia ini saudara satu rumah. Di surga pun saudara-saudara, saudara punya rumah yang abadi, yaitu rumah Bapa di surga. Itulah rumah Bapa, rumah kita semua. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang sekarang saudara alami? Kesusahan, keadaan yang menyulitkan, ketakutan, kegelisahan, tekanan-tekanan hidup. Tuhan mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan, dengan kasih-Nya. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu besar untuk selama-lamanya. Marilah, dalam keadaan seperti ini, apa yang kita lakukan? Menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan mengatakan Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan memberikan semangat yang baru. Kita tidak akan menjadi lesu, tidak akan menjadi lelah. Karena Tuhan selalu mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kelepasan, aku akan mengulurkan tangan kepadamu dan mengangkat engkau. Jangan kau goyah dan bimbang dengan hidupmu. Jangan kau takut dengan keadaan ini. Tidak ada kuasa apapun di muka bumi ini yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan. Saudara jangan lari dari Tuhan. Saudara jangan menjadi orang yang stres atau tertekan. Bersyukurlah dalam segala keadaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada, Tuhan mengendalikan semuanya. Tuhan mengendalikan dunia ini, saudara-saudara. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan masih ada. Tuhan akan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin ini adalah satu peringatan bagi kita. Ini menjadi satu awasan bagi kita. Ini menjadi satu peringatan agar kita datang kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan aku percaya kasih-Mu tidak akan memisahkan kita dari kasih-Mu yang luar biasa. Kasih Yesus adalah kasih yang abadi. Kasih untuk selama-lamanya. Dan kasih setia Tuhan itu besar untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus akan memberikan kekuatan, sukacita, semangat yang baru.
Tuhan tidak akan membuat kami menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi Tuhan memberikan semangat yang baru, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kasih akan mengangkat kami. Dimanapun kami berada, waktu jemaatmu Tuhan ada di rumah, waktu saudara-saudara kami, para oikos atau saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan ini, Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan yang baru, Engkau berikan semangat yang baru, Engkau berikan harapan yang baru kepada mereka. Engkau membuat mujizat dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami semua. Roh Kudus, Engkau akan menjabarkan, Engkau menyatakan firman-Mu lebih jauh lagi, berikan sesuatu yang luar biasa, pencerahan kepada kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.